Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Anam Miftahul Huda. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang topik penelitian dan juga menyusun latar belakang masalah penelitian. Ketika kita biasanya teman-teman itu bingung menyusun topik penelitiannya seperti apa dan bagaimana, mengawali dari mana. Itu yang sering kali pertanyaan ditanyakan oleh mahasiswa. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita berbicara tentang topik penelitian, tentunya sesuaikan dengan bidang keilmuannya. Jangan sampai nanti teman-teman itu merambah kepada penelitian atau ranahnya bukan keilmuannya. Kenapa? Apakah nggak boleh? Boleh, tetapi tidak sesuai dengan kompetensi nantinya. Makanya dari sini nanti teman-teman yang ingin menyusun skripsi atau penelitian, silahkan. Yang pertama adalah sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, yakni adalah menyusun latar belakang atau penelitian itu sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kesukaannya. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang penelitian, itu adalah merepresentasikan dirinya sendiri. Merepresentasikan bagian dari hidupnya itu adalah bagian dari penelitian. Maka Anda interestnya kemana? Contohnya kalau Anda itu interestnya kepada bidangnya, kalau saya bidangnya adalah ilmu komunikasi, bidangnya di perubahan sosial. Kalau di bidangnya sukanya interestnya ke bidang politik, berarti komunikasi politik. Kalau interestnya kepada dunia marketing, digital marketing, berarti representasinya Anda suka ke sana, gitu. Jadi jiwa Anda arahkan ke sana. Jadi apa yang Anda suka itu akan memunculkan suatu inovasi yang baru, ya. Jadi yang pertama kali adalah sesuai dengan kompetensi, yang kedua adalah sesuai dengan keinginannya seperti apa. Selanjutnya, ketika Anda sudah tahu keinginannya, Anda harus riset terlebih dahulu. Ada masalah apa sebenarnya yang akan kita teliti itu? Ya, mulainya dari mana? Ya kita baca literatur, kita harus observasi, kita harus banyak diskusi, kita ikuti seminar, kita baca jurnal, kita baca penelitian-penelitian terdahulu, itu untuk menambah referensi kita. Sehingga kita ketika membaca referensi itu tidak dangkal. Oh ternyata penelitian ini sudah dilaksanakan ya. Oh penelitian ini belum dilaksanakan ya. Oh keunikan penelitian ini ada di sini loh. Oh belum diteliti. Sehingga kita akan mencari celah-celah penelitian yang belum diteliti itu. Begitu. Jadi topik penelitian itu sebenarnya muncul dari interest kita si peneliti. Yang ketiga, yang selanjutnya itu teman-teman jangan sampai menoleh ke kanan atau ke kiri. Maksudnya apa? Ketika Anda diskusi ke teman-teman seangkatan atau teman-teman diskusi dengan teman yang lain, penelitiannya itu, penelitianmu lebih bagus daripada saya. Jangan. Pedelah dengan apa yang Anda miliki, perkayakan referensi apa yang Anda kaji, jangan berpindah-pindah. Tentu kalau berpindah-pindah teman-teman tidak akan selesai dalam mengerjakan penelitian atau tugas akhirnya. Itu. Jadi itulah yang harus Anda perhatikan. Topiknya Anda sudah tahu, penelitiannya akan sudah tahu seperti apa, Anda kaji referensi, barulah nanti observasi lapangan. Di dalam observasi lapangan inilah nanti ini yang harus dikembangkan. Sebenarnya fenomena lapangan itu berbeda dengan apa yang kita angan-angankan. Kadang-kadang apa yang kita angan-angankan itu berbeda dengan apa yang kondisinya lapangan yang saat ini. Makanya ketika kita menyusun latar belakang masalah, itu ada dua tipe. Dua tipenya seperti apa? Induktif, deduktif, atau deduktif, induktif. Ya, induktif atau deduktif. Mana dulu? Ya. Ketika kuantitatif kuantitatif itu adalah khusus dulu ke umum. Teman-teman harus tahu ini berangkatnya dari fenomena apa segitiga terbalik itu. Ya, segitiga terbalik itu dari fenomena sosial, dari fenomena sosial yang kita angkat berdasarkan realita yang ada. Realita itu berdasarkan observasi kita itu benar-benar kita kembangkan, dan juga berangkat dari teori.
Bisa loh berangkat dari teori, bisa dari observasi, bisa yang pertama, yang kedua dari teori. Teorinya mengatakan seperti ini karena kita biasanya mengevaluasi misalnya itu atau mengimplementasikan teori tersebut itu berangkat dari teori. Tapi jangan banyak-banyak dari teorinya, nanti takutnya teman-teman mengkaji teorinya lebih banyak tetapi tidak mengkaji lapangannya, begitu. Itu nanti berbeda lagi bahasan kita. Dan sekaligus untuk penelitian terdahulu itu bisa, penelitian terdahulu kita kaji, ya kita kaji bagaimananya gitu, atau pengalaman pribadi. Tapi hati-hati kalau pengalaman pribadi ini. Kalau pengalaman pribadi itu tidak boleh subjektif. Ini seringkali subjektivitas dari peneliti itu muncul. Ingat, kita ketika kita menyusun latar belakang masalah, jangan sampai subjektivitas peneliti muncul. Prasangka, misalnya prasangka itu berargumen semena-mena pendapatnya, tidak berdasarkan data. Ya, munculkan berdasarkan data-data yang ada. Kalau kuantitatif kan matematis. Kalau nanti subjektif untuk kualitatif itu kan lapangan, ya berdasarkan survei, munculkan seperti itu. Kalau matematis ya teori mengatakan seperti ini, data statistik mengatakan seperti ini, media ini mengatakan seperti ini. Jadi berdasarkan observasi seperti ini. Jadi nanti kalau memunculkan latar belakang di dalam data itu bisa berdasarkan tabel-tabel. Dapatkan dari mana? Ingat, itu referensi harus ditulis ya, referensi harus ditulis. Dari mana dapatkan data tersebut? Itu bisa dari data statistik, data tabel, dari manapun boleh dari mana. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Terus kita tidak boleh berargumentatif, tetapi kita bersifatnya adalah rasionalis. Ya. Kita tidak boleh kita bermain subjektivitas tapi objektivitas. Itu yang harus kita lakukan kepada teman-teman semuanya. Ya, dan muncullah temuan-temuan itu di dalam latar belakang dengan segitiga terbalik. Oke, selanjutnya untuk menyusun latar belakang masalah, kita bagi menjadi 3 aja optionnya. Ya, bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Ya, kalau di bagian atas yang segitiga terbalik seperti ini ya, segitiga terbalik, yang atas itu adalah bagian yang umum terlebih dahulu. Jadi buatlah sebuah fenomena umum yang merangkul, yang menggambarkan sebuah realita secara umum. Ya, jadi kita nggak langsung ada di situ tiba-tiba ada masalah, tetapi masalah itu diruntutkan terlebih dahulu. Pokok masalah yang paling besar terlebih dahulu. Mungkin teknologi yang mempengaruhi iklim, mungkin fenomena sosial yang manusia adalah makhluk sosialnya, kita munculkan terlebih dahulu. Ya, dari fenomena yang umum tadi, ya itu akan tergambar sebuah runtutan yang harus kita berikan informasi. Jadi kita kalau membuat sebuah masalah itu tidak langsung ke the point, tapi kita runtutkanlah terlebih dahulu. Awal mulanya seperti apa, kejadian seperti apa, begitu. Ketika itu sudah kita gambarkan di bagian awal sebagai awal pembuka di dalam latar belakang masalah tadi, ya. Yang kedua adalah bagian tengah. Ketika bagian tengah itu adalah memunculkan fenomena, ya. Fenomena secara ya middle ya, di situ sudah ada berdasarkan data dari fenomena itu, mungkin dari penelitian terdahulu, mungkin metode yang digunakan apa, mengapa penelitian itu perlu dilakukan, kenapa penting dilakukan itu. Jadi kita ketika menyusun latar belakang di bagian tengah ini, ya di bagian tengah ini lebih memunculkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya, ya bidangnya. Tapi juga belum mengerucut, masih mengerucut sedikit. Apa nanti kalau yang dikerucutkan yang bagian kecil itu bagian akhir sendiri. Jadi memunculkan data yang di tengah ini, ya yang bagian tengah ini itu lebih banyak karena pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan secara mandiri, pertanyaan secara mandiri tidak tertulis di situ. Mengapa penelitian itu penting dilakukan? Anda jawab di situ, ya. Kenapa perlu dilakukan? Ya, untuk siapa penelitian itu?
dilakukan. Bagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain atau peneliti-peneliti terdahulu, Anda munculkan di bagian tengah itu. Baru nanti ketika itu sudah mengerucut, benar-benar mengerucut, Anda akan giring rumusan masalah itu, latar belakang itu akan giring segitiga terbalik ini akan kita giring kepada fokus penelitian kita. Sebenarnya apa yang Anda akan teliti ketika Anda sudah memunculkan fenomena dari atas ke bawah tadi? Oh, ternyata saya ingin meneliti tentang ini. Fokusnya lebih kecil lagi, tidak lagi ke yang luas. Tapi kalau kita mau meneliti ya lebih kecil lagi. Ibaratnya ketika kita penelitian itu adalah ibarat jarum suntik. Ya, jarum suntik itu adalah semakin ditekan ke bawah semakin dalam, atau paku, ibaratnya paku. Semakin itu dipalu semakin dalam. Jangan sampai itu seperti kita merobek kertas, semakin besar semakin besar semakin besar. Itu ibaratnya di sini teman-teman semuanya, kita harus meneliti itu adalah ibarat paku. Kita tunjukkan paku itu semakin ke dalam semakin kecil, runcing ya, dan fokus. Jangan membuat penelitian yang meluas jadi fokusnya nggak ada, nanti teman-teman akan kebingungan tersendiri. Sebenarnya fokus penelitian itu kemana sih gitu. Dan seringkali ketika kita menyusun latar belakang masalah itu merepresentasikan apa yang akan diteliti. Jadi ada penguji di situ kalau akan diujikan ya, atau nanti ada auditor ya, bertanya kenapa penelitian ini, kenapa di sini, itu harus kita jawab ya secara tertulis di situ, sehingga nanti pembaca bisa enak, bisa mengerti, betul-betul paham apa yang diungkapkan di dalam latar belakang masalah penelitian, begitu. Oke teman-teman semuanya, itu yang saya berikan kepada teman-teman. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi. Jangan lupa untuk mencoba dan mencoba.